Anwar Ibrahim nyindir dalam pidatonya, dia tuh Indonesia tuh seorang pemuka agama menghina manusia yang seharusnya dia lindungi, dan untung Presiden Prabowo memberi dia teguran keras. Jadi kita mesti minta bantuan Anwar Ibrahim untuk menegur. Coba, apa nggak gila negeri ini? Apa kesepakatannya antara Anies yang datang dari tradisi religiositas diterima oleh PDIP yang sekuler? Pak Yusril Issa Mahendra sebagai Menko Hukum, anggaran kantornya itu cuma 9 miliar. Mau bikin apa itu? Itu sama tiga kali Munas Kahmi habis uangnya. Sekali Munas Kahmi habis uangnya. Frekuensi dinamika yang terjadi di 2024 yang tadi menuju 2025 tentu ada hal yang perlu kita lakukan bersama. Tentu tensi politik dan sebagainya, tanpa memaknai ini harus bicara tentang politik, tapi tentunya kita akan banyak berbicara tentang kebangsaan dari hati ke hati. Maka tema yang kami ambil di sini adalah membaca. Kalau bahasa dulu Bang Rocky dalam satu kesempatan membaca Iqra, luar biasa. Bang Rocky sudah mengeksplor tentang Iqra. Nah, hari ini juga kita akan Iqra, kita akan baca fenomena Indonesia, wabil khusus Samarinda dan fenomena IKN yang ada di Samarinda. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir, teman-teman dari Polresta dan keamanan semua yang turut support untuk kegiatan ini. Dan sekali lagi jika seandainya ada hal yang kurang berkenan, kami tentu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aplaus untuk kita semua, wabil khusus untuk Bang Rocky. Demikian singkat saja, karena tadi sudah dari awal sudah kita lihat girahnya Bang Rocky, diajak lari kita tadi. Luar biasa, diajak lari. Saya sudah keringatan, kering-kering keringat saya ini nih. Bikin kita dengar suara beliau saja ya. Oke, demikian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba lihat sebetulnya yang kita maksud dengan masa depan itu adalah hal yang bisa kita duga berdasarkan data hari ini itu. Bukan masa depan seperti yang dibayangkan oleh Nabi Sulaiman yang harus ada interpretasi isinya itu. Bukan masa depan seperti yang dibayangkan oleh Ronggo Warsito yang hanya orang Jawa yang paham, bahkan Raja Jawa nggak paham. Masa depan dia sendiri dia nggak paham tuh. Atau oleh peramal Nicodemus fortune teller. Tetapi kalau kita lihat keadaan per hari ini, kita mesti ucapkan bahwa lebih banyak pesimisme daripada optimisme. Apa yang bisa kita duga dari awal akhirnya mulai terjadi, yaitu bayangkan misalnya Pak Yusril Issa Mahendra sebagai Menko Hukum, anggaran kantornya itu cuma 9 miliar. Mau bikin apa itu? Itu sama tiga kali Munas Kahmi habis uangnya. Sekali Munas Kahmi habis uangnya. 9 miliar, nah ini paling tahu nih. Jadi apa yang harus kita bayangkan ke depan? Kalau kita lihat data makro, semua data makro, proyeksi yang dibuat oleh LPM UI, Universitas Brawijaya, kita masuk dalam stagflasi, bahkan stagnasi versus inflasi. Dan kita tahu bahwa kalau ekonomi goyang, seluruh sendi-sendi kehidupan pasti goyang. Untuk mencegah goncangan itu, kemarin akhirnya diputuskan oleh Presiden Prabowo untuk membedakan siapa yang boleh dibebani PPN 12%. Pada akhirnya begitu. Harusnya dihilangkan PPN itu karena tidak kompatibel dengan kondisi ekonomi. Kan pajak itu hanya boleh ada ketika ekonomi tumbuh. Apa itu pajak? Pajak adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Gak ada orang yang mau dirampok kecuali dia berlebihan tuh. Jadi tadi
saya terangkan tentang kedudukan Gus Miftah yang mengundurkan diri. Artinya ada etik yang mulai dipaksa untuk dikerjakan. Setelah hampir 1 minggu baru Gus Miftah mengundurkan diri. Bahkan setelah ditegur oleh Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Kan malu kita. Anwar Ibrahim nyindir dalam pidatonya, dia tuh Indonesia tuh seorang pemuka agama menghina manusia yang seharusnya dia lindungi. Dan untung Presiden Prabowo memberi dia teguran keras. Jadi kita mesti minta bantuan Anwar Ibrahim untuk menegur. Coba, aku nggak gila negeri ini. Jadi sekali lagi ada defisit etik di kita ya. Jadi itu soal etika publik. Kalau soal yang real tadi, soal ekonomi, kita tahu bahwa hutang kita itu sampai sekarang ditambah dengan hutang swasta mungkin udah 15 triliun. Dan nggak tahu cara bayarnya gimana kan. Akibatnya terlihat upaya dari Presiden Prabowo untuk mengatakan there is still a politics of hope, but the politics of memory mengganggu dia tuh. Dia bilang saya ingin pro rakyat, gaji guru saya akan naikkan, sambil dia menangis. Tapi dia tahu APBN nggak cukup. Tapi paling nggak dia udah menangis. Ya, Bapak. Daripada masih bagi-bagi good. Ya. Jadi itu terlihat betul bahwa ada keinginan Prabowo untuk mengatakan bahwa saya berbeda loh dengan yang sebelumnya. Tapi dia ucapkan itu dalam bentuk bahkan pameran kebijakan. Guru naik, walaupun akhirnya setelah dibongkar ya nggak naik juga sebetulnya. Porsinya sudah ada di situ. Lalu PPN yang harusnya dibatalkan, tapi dipakai formulasi PPN hanya berlaku untuk barang mewah. Bagaimana logikanya tuh PPN hanya barang mewah? Klasifikasinya apa tuh? Apakah barang mewah yang diselundupkan yang lebih banyak dari barang mewah yang legal itu kena PPN? Yang beli barang mewah itu kebanyakan beli barang mewah selundupan. Tetapi untuk membuktikan bahwa dia pro rakyat, dia bilang 12% itu tidak berlaku bagi Kahmi dan Forhati. Kira-kira begitu. Padahal Kahmi di Samarinda beda dengan Kahmi di Banten kondisinya. Nah, saya ulangi lagi tadi bahwa jadi fakta ekonomi itu menjadi batas dari ambisi politik itu. Kalau Pak Prabowo punya ambisi untuk menyelesaikan program infrastruktur dia itu sudah diperlihatkan bahwa Prabowo akhirnya minta Sri Mulyani untuk membatalkan proyek-proyek infrastruktur termasuk IKN. Tapi tentu agen-agen Mulyono masih minta bujuk-bujuk jangan sampai lupa orang bahwa ada IKN yang sebentar lagi jadi sarang tupai karena banyak tupai tempat-tempat di situ. Jadi kita melihat semua keinginan dari kabinet hari ini batasnya adalah APBN, itu rumusnya tuh. Nah dari segi itu kita tahu akan ada krisis besar. Kita mau cari utang untuk menutupi tahun depan dibutuhkan 800 triliun rupiah. Karena APBN kita mungkin udah minus. Sri Mulyani nggak mau cerita aja tuh. Ya mungkin dikasnya Sri Mulyani tinggal 100.000 rupiah tuh. Sisanya adalah nota. Tetapi dalam keadaan semacam itu harapan mesti dipakai. Nah ini sekarang kita bertanding. Apakah dalam 100 hari kita bisa pastikan bahwa Indonesia akan ditentukan nasibnya setelah 100 hari, mengingat koordinasi kabinetnya ini itu akan jadi penanda apakah internasional akan masuk ke kita. Kalau dilihat sinyal-sinyal pasarnya ya buat sementara kita tahu semua BUMN itu udah bangkrut, maksudnya udah write off itu, utangnya banyak tuh. Tetapi seolah-olah masih ada harapan. Kenapa? Ya kita punya segala macam mineral ada di kita, iya. Tetapi pasar internasional juga dikendalikan oleh opini bahwa Indonesia mengalami defisit demokrasi itu. Indonesia mengalami defisit tutupan hijau yang dikampanyekan secara provokatif di luar karena perebutan sumber daya.
Jadi sekali lagi teman-teman tentu kami semuanya pasti intelektual membaca data, tapi ada satu data yang nggak mungkin dibaca, yaitu faktor yang kita sebut kesepakatan politik. Apa sebetulnya kesepakatan politik antara Golkar dan PKS sehingga mau mencalonkan Ridwan Kamil? Apa kesepakatannya? Kalau batal apa akibatnya tuh? Apa kesepakatannya antara Anies yang datang dari tradisi religiositas diterima oleh PDIP yang sekuler? Apa konsekuensinya ke depan nanti? Apa konsekuensinya kalau ratusan kasus masuk lagi ke Mahkamah Konstitusi? Ini semua ada di depan mata kita di dalam bukan lagi 100 hari, tinggal 60 hari ke depan. Jadi kelihatannya kami mesti kasih semacam official statement bahwa berdasarkan dugaan-dugaan awal akan terjadi goncangan ekonomi, junto goncangan politik. Kan mesti begitu sinyal. Ya kalau saya ngomong di sini tentu dianggap saya provokasi. Tapi kalau kami merumuskan itu dalam satu formulasi yang sederhana tapi menunjukkan bahwa kami aware dengan keadaan itu. Kan kita nggak lihat ada investasi bertambah kan. Nanti Pak Ahli bilang bahwa ini udah MOU itu adalah mimpi namanya itu. Mana ada MOU menjadi dasar investasi? Kita lihat bagaimana keadaan kita dibaca oleh publik internasional kemarin misalnya melalui tulisan yang sangat tajam dari The Economist, majalah yang dibaca oleh semua investor dunia yang menganggap bahwa Presiden Prabowo tidak punya dalil tentang Indonesia. Presiden Prabowo selalu ragu-ragu untuk menyatakan apa yang dia inginkan. Dan tulisan itu beredar luas. Gerindra merasa disorimi dengan tulisan itu, bereaksi tuh. Padahal sebetulnya nggak perlu bereaksi. Begitu bereaksi terbaca oleh ChatGPT. Oh begini keadaan Indonesia ya, baper elitnya tuh. Jadi kita bukan sekedar dibaca oleh LSM, dibaca oleh kami, dibaca oleh Forhati, tapi dibaca juga oleh Elon Musk, dibaca oleh Google Drive, dibaca oleh ChatGPT. Jadi kita saya mau terangkan bahwa kita tidak mungkin bersembunyi hanya dengan memamerkan headline. Presiden Jokowi masih menerima 40 bupati gubernur. Ya itu palsu. Yang kalau di feed yang mana? Itu sih buat apa sinyal itu? Yang penting di story ya. Anaknya Mulyono bagi-bagi Story kan nanti kan bisa disimpan. bekal beras 2 kg di Jakarta Timur. Apa poinnya? Tidak ada, langsung di posting. Jadi kita lihat bahwa tidak ada kesadaran etis untuk tiba pada semacam definisi awal. Negeri ini krisis, ngapain masih pamer-pamer? Jokowi pamer, anaknya pamer. Jadi keadaan itu yang saya anggap berbahaya. Dan sinyal pertama itu, kalau dokter tahu bahwa dengan diagnosis awal pasiennya masuk udah ketahuan kan, nah ini penyakit beneran bohong gitu kan Pak Dokter kan. Jadi sebelum dia pakai stetoskop, sebelum dia ke USG, dia udah tahu tuh wajahnya datang dengan kepalsuan. Nah kepalsuan itu adalah tradisi Mulyono. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Jadi ramalan pertama 100 hari 60 hari ke depan 70% kabinet bubar. Mau dibacakan ya? Reshuffle ya. Reshuffle. Kira-kira dari kami ada yang masuk? Tergantung siapa yang mendekat pada Kakanda. Baik, kita mulai dengan sesi tanya jawab. Dimulai dari sisi kiri satu, ya. Ada yang mau bertanya? Bapak ya, nomor 1, nomor 2 Ibu ya, nomor 3 Mas yang di belakang, ya. Oke. Ada. Ini ada. Ini ada. Bang, ini bang. Ini ada mikrofon yang Ya. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemuda Amerika. Terus terang saya temanya ini menarik sehingga saya tertarik untuk mengomentari.
apalagi oleh Bang Rocky Gerung, memang orangnya salah sebuati, namanya Jarogi, artinya memang orangnya rasional. Nah, kemudian optimis, kreatif, dan insya Allah itu singkatan daripada Rocky. Bapak nama siapa tadi, mohon maaf? Sudirman. Ya, kata Sudirman itu punya makna Pak Rocky. Artinya su itu baik atau bijak, headnya itu rasional, man laki-laki, artinya laki-laki rasional dan bijak. Apa Sudirman itu? Ya, Bukan suka diarahkan mantan. nah, kemungkinan, ya mungkin itu sebelum saya melanjutkan, kata orang bijak, berdebat orang pintar, engkau akan dicintaimu. Berdebat orang bodoh, engkau akan dibencimu. Mudah-mudahan Bando tidak membenci saya. Ya, malah ini baru ada istilah, terus terang kalau sama ikuti TikToknya, kalau berdebat dengan Irma Suryani. Saya selalu memberi komentar di bawahnya, Irma Suryani lebih banyak penjelasannya daripada apa yang dipahami. Nah, ini baru ada istilah dungu setelah Wan Rocky ini. Nah, pertanyaan ini, kalau kopi bareng akal sehat, pasti ada juga kopi bareng akal dungu. Ya, akal dungu. Nah, betul, kalau saya melihat ini, mudah-mudahan ini tidak salah. Setelah Prabowo ini, pelan-pelan itu akan meninggalkan Mulyono. Kenapa? Ya, dulu mungkin sama dengan Megawati dengan Jokowi, apa kata Megawati, kejarlah aku Jokowi, engkau kubawa sebagai petugas partai. Tapi begitu berkuasa, kata Jokowi, kejarlah aku Megawati, engkau kutinggalkan. Kata Megawati, sakitnya di sini, yang bisa mengobati ada citata. Artinya cerita indah namun tidak tindakan. Ya, itu mungkin nanti pencerahan kepada Bang Rocky, karena terus terang kalau saya malah di TikTok itu saya selalu mengikuti. Nah, kedua, memang ada pertanyaan saya sangat menarik. Ada bertanya, kenapa Bang Rocky sekarang belum punya pasangan? Apa kata Bang Rocky? Saya belum membuka pendaftaran. Nah, terus terang ada mengatakan LGBT itu tidak itu tidak normal dan sebagainya, tidak sempurna. Justru saya terbalik. Karena LGBT itu orang sempurna. Kenapa? Sekali jalan dua pasangan, laki dan perempuan. Seperti menurut Pak, saya merasa tidak sempurna, maka saya mencari pasangan untuk lebih sempurna. Sakinah mawaddah warahmah. Nah, mungkin itu ke depan ini bagaimana, karena terus terang pemuja pendukung Mulyono selalu dianggap apa yang dikatakan selalu benar. Kenapa? Seorang pemuja pendukung pasti selalu diidolakan siapa orang yang didukungnya, dipujanya. Bagaikan orang itu jatuh cinta kepada seseorang. Orang jatuh cinta kepada seseorang, apapun dilakukan orang dicintainya selalu dianggap benar. Kata Gomblo, kalau cinta sudah membarati ayam pun rasa coklat. Walaupun Gomblo tidak pernah makan ayam. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas, yang kedua dulu, Prof ya. Yang kedua silakan. Ya. Banyak, Mbak ini. Ya, silakan Pak. Nama, kemudian tanyanya agak singkat ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ernawati Siregar. Pak, saya dari komunitas emak-emak, Pak. Saya ingin mendengar ramalan atau komentar dari Bapak Rocky Gerung terutama. Bagaimana menurut Bapak membaca terhadap pilkada Kaltim, Pak? Karena Kaltim kan bagian dari Indonesia ke depannya. Kalau menurut kami begitu. Apa ramalan Bapak atau komentar Bapak terhadap pilkada yang baru aja selesai di Kalimantan Timur dan ramalannya 60 hari ke depan, Pak? Kurang lebih begitu, Pak. Karena mempengaruhi kami emak-emak, Pak, terhadap cabai, gula, dan lain-lainnya. Kurang lebih begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut sama yang belakang. Singkat Mas ya. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, Bung Rocky Gerung, saya Andre Wahino Pembonan. Saya asli orang Samarinda dan perantau dari Sulawesi. Di sini saya ingin bertanya. Saya memiliki satu case, Bung Rocky, meminta pendapat dan tanggapan dari Bung Rocky. Saya salah satu alumni dari salah satu kampus di Samarinda dan saya lulus di Oktober 2012.
Sedangkan permasalahan saya mengikuti CPNS 2024 dan dikalahkan dengan akreditasi. Akreditasi saya keluar di bulan bulan Desember 2012, saya lulus Oktober 2012 dan akreditasi keluar di Desember 2012. Saya sudah melapor ke berbagai instansi, termasuk saya mengunjungi bagian BKPSDM salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, tetapi tetap jawabannya bersikeras sudah melewati masa sanggah. Dan saya digugurkan dengan alasan tidak memenuhi syarat. Menjadi pertanyaan saya, Bung Rekwi, yang pertama, apakah di sini terjadi adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang 45 Pasal 27 Ayat 2 dan pelanggaran HAM tahun 1999? Dan menurut yang kedua, menurut Bung Rocky, apakah saya bisa melalui lewat jalur apa saya melaporkan lagi? Apakah lapor Wapres? Karena saya sudah lapor Wapres, Bung Rocky, jujur, tapi contek satu. Nah, menurut Bung Rocky seperti apa? Apakah saya harus ke Jakarta? Terima kasih Bung Rocky, selamat siang. Baik, terima kasih. Prof, perlu saya ulang pertanyaannya? Nggak perlu? Pertanyaannya sederhana, kenapa Bung Rocky belum menikah? Kemudian dihubungkan lagi dengan LGBT, jangan-jangan dia curiga Profnya LGBT lagi. Saya pastikan itu tidak, Pak. Kalau soal itu saya pastikan tidak. Silakan Prof. Oke, ada suasana untuk seperti ini bukan forum diskusi, jadi forum curhat. Tapi memang hanya itu yang ada di dalam benak publik Indonesia, yaitu curhat. Karena nggak tahu lewat apa kritik itu mau diajukan. Partai oposisi tidak ada, akibatnya curhat. Nah sialnya saya dapat curhat macam-macam setiap hari gitu. Tetapi kita sekaligus bisa tahu bahwa ada bara sosial, ada kegelisahan psikologi di negeri ini yang menunggu momentum. Satu teman, pertanyaannya sederhana, apakah saya didiskriminasi dan upaya untuk memperoleh gelar sebagai aparat sipil negara ASN? Itu pertanyaan ratusan ribu orang loh, yang bahkan belum mendaftar udah tahu wah nggak mungkin. Padahal sebetulnya sistem penerimaan pegawai kita sekarang adalah computerized. Gak akan ada problem di situ. Tapi tetap orang curiga bahwa di ujungnya ada yang terjadi pasti. Dan sangat mungkin itu terjadi. Jadi bayangkan misalnya kemampuan kita untuk percaya pada pejabat publik hilang sama sekali. Kalau ditanya ke saya mau kemana, lapor ke ombudsman. Kan belum ada delik pidana di situ, perdata nggak ada, PT UN nggak ada. Lapor itu sebagai ketidakjujuran pejabat publik karena Anda diombang-ambingkan. Lapor ke tapi nanti Anda bertanya bakal diproses. Ombudsman itu wawancara akhir ya, semacam oversight komite, apa namanya oversight, dewan yang mengawasi pekerjaan birokrasi itu. aku perlu dikit Di kita, ombudsman itu nggak punya kewenangan untuk eksekusi. Wawancara. Iya. Kalau orang protes, kenapa tidak ada kewenangan eksekusi? Kalau memang begitu, ombudsman tidak boleh ada kewenangan eksekusi karena dia semacam lembaga etik. Itu bedanya ombudsman di kita dan ombudsman di Prancis misalnya, di Jerman apalagi. Kalau ada pejabat publik dilaporkan ke ombudsman, sebelum dia dipanggil ombudsman, dia pasti sudah mengundurkan diri. Karena dipanggil ombudsman itu memalukan. Itu seperti Anda baru menikah dipanggil mertua. Ada problem dengan uang jajanan pasar istrimu. Walaupun saya nggak punya pengalaman, tapi saya banyak dapat cerita tentang itu. Jadi lapor ke ombudsman, tapi dengan pengertian bahwa harusnya ombudsman itu mengambil masalah itu sekaligus menegur. Tapi sekali lagi kultur kita menunggu eksekusi.
PT UN juga begitu. PT UN itu nggak punya kewenangan mengeksekusi. Tapi seharusnya begitu orang dipanggil oleh PT UN, pejabat negara yang dilaporkan, dia sadar sendiri. Itu yang nggak ada di kita. Yang ingin saya terangkan adalah moral public itu defisit di kita. Tapi bukan sekedar di publik, di lembaga, di ormas juga begitu, OKP juga begitu, BEM juga begitu. Saya tahu bagaimana OKP nunggu di kantor polisi amplop dari Kapolres. Tak buat apa? BEM juga begitu. Jadi luntur semua yang kita sebut sebagai the primacy of public morality. Itu problem kita. Jadi lebih baik kita coba bayangkan misalnya Forhati, Kahmi, apa yang bisa dikonsepkan untuk regain our public morality itu, mengambil kembali hak kita. Kan public morality itu, moralitas publik itu diaktifkan oleh jejaring masyarakat sosial, masyarakat sipil, bukan oleh kekuasaan. Jadi lakukan sesuatu dari Samarinda, ucapkan bahwa ada lonceng kematian moralitas publik. Atau lainnya begitu, pasti itu akan jadi sesuatu yang bahkan akan dibaca oleh gubernur terpilih Kalimantan Timur kan. Bukti bahwa public morality di Kalimantan Timur itu drop, golputnya hampir 50% kan di sini. Jadi keinginan untuk berpartisipasi hilang itu, pesimisme ada di situ, bahkan apatisme itu. Nah itu sebetulnya fungsi dari teman-teman mahasiswa, Forhati, Kahmi untuk mengucapkan setiap hari keunggulan dan keutamaan dari public moral. Di kita itu defisitnya di situ. Semua hal di situ. Dulu waktu ditanya pada Machiavelli, apa yang menyebabkan orang susah berubah itu? Kata Machiavelli begini. Hal yang paling membosankan untuk diucapkan, paling membosankan untuk diingat, dan paling membosankan untuk ditagih adalah perubahan. Kenapa begitu? Karena yang lama, yang tidak ingin berubah itu sudah menikmati hal-hal yang menyenangkan ego-ego material mereka. Itu yang kita sebut sebagai rusaknya negeri ini, karena moralnya nggak bisa lagi diperbaiki. Tapi saya percaya kalau itu kita biarkan, akibatnya kita ikut rusak juga nantinya kan. Jadi ambil subjektivitas untuk katakan bahwa kita, Kahmi, Forhati, menghendaki dikembalikannya public morality itu. Itu tugas pertama dari Kahmi dan Forhati. Ucapkan petisi itu di depan gubernur terpilih. Ya. Ya, jadi sudah terjawab ya semua ya. Jadi membaca pilkada Kaltim bagaimana bro? Jadi pilkada Kaltim itu menunjukkan ada defisit di dalam moralitas publik itu. Terbaca melalui tadi angka golput itu tinggi itu. Tidak berpartisipasi artinya masa bodoh terhadap keadaan. Bukan dia yang masa bodoh, keadaan ini membuat dia masa bodoh itu. Jadi tanggung jawab dari gubernur baru atau pemimpin baru, pulihkan rasa percaya diri itu. Karena sumber daya di Kalimantan Timur itu bahkan ya nggak ada yang bisa bayangkan bahwa kemampuan Kalimantan Timur untuk mensubsidi seluruh provinsi di Indonesia itu seperti dianugerahkan oleh alam aja. Jadi sekali lagi itu poinnya, salam buat Pak Gubernur, dan pastikan bahwa ada hubungan, bukan sekedar hubungan emosi, hubungan etis antara ormas, terutama Kahmi dan Forhati, dengan sang gubernur, supaya tercipta semacam critical society yang memberi dia feeding terus terhadap keadaan itu. Faktanya dia sudah terpilih kan, itu masalahnya. Dulu sama seperti dulu saya pernah usul pada teman-teman saya di istana, lu anak-anak LSM yang ada di sekitar Pak Jokowi, yang ada di KSP-nya Pak Bulog, itu teman-teman saya bilang, kalian bikin pertemuan 2 minggu sekali dengan presiden, briefing dia dengan recent ideas, recent problem, supaya Pak Presiden pada waktu Jokowi tahu apa yang terjadi di semua sudut Indonesia, bukan cuma dengan lembaga survei. Itu yang dilakukan dulu oleh Presiden Trump
Prancis, setiap minggu dia undang dosen yang paling tajam kritiknya, jurnalis yang paling sinis, budayawan yang paling ngaco, diundang ke istana bicara. Itu memungkinkan dia tahu, well informed apa yang terjadi. Kalau sekarang nggak ada. Akibatnya dibayangin, Pak Prabowo nggak tahu apa yang menyebabkan menteri luar negeri yang dia unggulkan sekarang diolah-olah oleh rakyat. Apa yang menyebabkan menteri HAM itu juga diolah oleh rakyat. Apa yang menyebabkan menteri desa itu dipersoalkan legitimasinya. Karena komunitas pikiran di sana itu berhenti. Jadi sekedar untuk memamerkan ini headline-nya. Sementara dia nggak bisa baca keadaan di dasar hati manusia Indonesia. Itu bahaya. Kita sebut aja ada creeping uncertainties, ketidakpastian yang merangkak, yang makin lama bergerombol di pikiran kita. Karena orang Indonesia punya kemampuan mengolok-olok, satire, yang terbaca adalah olok-olok. Padahal sebetulnya itu problem ekonomi yang real. Apalagi buat emak-emak terutama. Sekarang stunting di Indonesia, saya nggak tahu di Samarinda berapa angka stunting di Samarinda. Prevalensinya berapa ya? Per hati berapa? Ya? Ya berapa? Per hati mesti tahu angka stunting Kalimantan Timur berapa? Prevalensinya mungkin berapa persen? Rata-rata coba di ya berapa? 18%. Artinya jauh di bawah standar, bukan, jauh di bawah rata-rata nasional sekarang yang masih berapa? 23-23%. Jadi cukup bagus stuntingnya di sini kan? Walaupun yang dituntut 15%, PBB nuntut 15%. Jadi kita di Kalimantan Timur kelebihan sebetulnya di atas rata. Kita menyumbang perbaikan internasional. Tapi kalau kita breakdown, data itu datang dari siapa itu? Data dari Departemen Kesehatan bisa beda dengan data BKKBN. Data BKKBN bisa beda dengan data BPS. Data BPS bisa beda dengan data Dagri. Jadi dari segi data aja nggak tahu peneliti asing itu kalau ketemu saya datanya dari mana, saya juga nggak tahu bagaimana sistem data kita. Sedang diperbaiki memang, tetapi sekali lagi kita mesti pantau itu. Jangan-jangan yang dilaporkan adalah penggunaan anggaran. Misalnya ada di sebuah kabupaten angka stuntingnya itu tetap tinggi, waktu ditegur bupatinya bilang, loh ini anggarannya udah habis. Begitu dicek, anggaran itu dipakai untuk membangun pagar baru dari puskesmas. Apa urusannya pagar baru dengan menurunkan angka stunting? Jadi hal-hal itu sebetulnya. Sekarang ada problem lagi dengan makan siang gratis yang nilainya diturunkan dari 15.000 ke 10.000 sampai di bawah itu paling tinggal separuhnya lagi kan, dikutip kiri kanan. Lalu kita masih berpikir tentang bonus demografi. Per hari ini IQ orang Indonesia tinggal 78. Per hari ini setiap bayi yang lahir di Indonesia sudah berhutang 50 juta dibebani hutang negara setiap bayi yang lahir. Stunting nasional 25%, artinya 1 dari 4 kelahiran pasti otaknya menyusut secara fisiologis. Lalu kita mau berkompetisi bonus demografi yang kita sebut masa depan, nggak ada itu. Pendapatan per kapita kita hari ini 4.500 US dollar. Kata Pak Jokowi waktu itu pendapatan kita akan naik 3 kali lipat. Anak-anak muda tenang. Oke, naik 3 kali lipat berarti 2045 pendapatan kita 3 kali 4.500. Berapa tuh? 13.500. Maka itu bonus demografi. Oh iya, kalau pendapatan anak muda di Malaysia 0. Kan tolol cara berpikirnya kan. Sekarang pendapatan Malaysia udah 13.500. Jadi bonus demografi datang di siapa? Ya datang ke anak Malaysia. Begitu Elon Musk masuk, begitu ChatGPT bikin server baru yang memungkinkan, kan yang disebut startup company yang memproses data secara besar-besaran, dia mesti dihidupkan 24 jam. Mesin engine search itu kan dibutuhkan nikel, dibutuhkan batu bara, dibutuhkan energi.
Siapa yang akan mengelola itu dihubungkan dengan komputasi? Yang mereka yang otaknya bagus. Akibatnya apa? Ya anak Malaysia akan datang ke Indonesia. Kan konsekuensi begitu kan? Jadi sebetulnya potensi itu yang kita sebut masa depan kita ada, tetapi tidak ingin kita kejar karena kebohongan dari public policy kita. Mestinya buka aja bahwa bonus demografi artinya persaingan antara anak Samarinda hari ini di 2045 dan anak Kuala Lumpur hari ini di 2045. Itu namanya bonus demografi. Bukan anak Samarinda hari ini dibandingkan dengan anak Samarinda 2045. Itu namanya jeruk nanam jeruk, makan jeruk, buang jeruk.